Udah baik tapi tetap dijahatin tetangga. Gak mungkin teman-teman. Gak mungkin kita bisa terlepas dari kejulidan tetangga, itu gak mungkin. Seberapa hebat sih kebaikan yang sudah kita lakukan. Lihat teladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia, akhlaknya paling baik, paling jujur, gak punya kesalahan. Itu aja masih banyak orang julid. Apalagi diri kita. Sudah seberapa banyak sih kebaikan yang kita lakukan? Sampai kita berharap kebaikan kita dibalas kebaikan. Bukankah melakukan kebaikan itu karena Allah dan untuk Allah? Kalau kita melakukan kebaikan karena si fulan supaya dia berbuat baik, siap-siaplah patah hati. Kalau kita melakukan kebaikan demi orang lain bahagia, siap-siaplah kecewa. Lakukanlah kebaikan karena Allah dan untuk Allah. Mustahil ketika kita melakukan kebaikan untuk Rabb yang maha baik. Mustahil ketika kita tidak bahagia, itu mustahil. Ya, mustahil. Makanya yang melakukan kebaikan jangan karena orang. Melakukan kebaikan itu karena Allah. Perkara orang yang mau ngejahatin, mau ke kita, sabodo teing. Kenapa? Allah titipkan kepada kita hanya dengan 2 tangan. Kita nggak mungkin mampu menutup mulut-mulut orang-orang yang julid kepada kita. Tapi kedua tangan kita bisa untuk menutup telinga kita. Untuk tidak mendengarkan kejahatan dan kejulidannya. Kedua tangan kita masih bisa kita pakai menengadahkan tangan ke atas. Untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut. Kita berbuat baik perkara dia masih jahat, sabodo teing. Itu bukan urusan kita. Dan jangan izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Jangan izinkan kecewa itu masuk ke dalam hati. Sabodo teing atuh dah. Orang yang mau jahat ke kita bodoh amat. Yang penting saya tetap berbuat baik. Itu baru namanya orang baik. Orang baik berbuat baik, orangnya berbalik jahat, nggak mau berbuat baik lagi, berarti belum baik. Tuh teman-teman. Ya, kita melakukan kebaikan, orangnya tetap ngejahatin kita. Akhirnya kita menghentikan kebaikan, itu berarti namanya belum jadi orang baik. Orang baik itu tetap melakukan kebaikan, meskipun orang lain berperilaku tidak baik pada dirinya. Berubah menjadi orang benar itu mudah. Istiqomah berada ke dalam kebenaran ketika dijahatin itu sulit, teman-teman. Makanya bukan masalah kita baik atau tidak baik, kita berbuat baik atau tidak berbuat baik, tetap bisa berbuat baik meskipun dijahatin, itu baru orang baik. Ya, teman-teman. Ya, jadi kita tetap menjadi orang baik meskipun kita dijahatin, itu baru namanya orang baik. Ya, dah lakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Tuh dah sabodo teing dah. Orang mau kayak gimana ke kita, jangan izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati, hempaskan. Mau kayak gimana pun julidnya, jangan izinkan kecewa itu masuk dalam hati, hempaskan. Hidup mah sabodo teing hidup mah dah. Bodoh amat orang mau kayak gimana ke kita, tetap jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Yuk, belajar yuk bersama-sama. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Perkara orang lain masih berbuat jahat, sabodo teing, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting urusan saya dengan Allah aman. Yang penting saya dengan dia nggak punya masalah. Perkara dia menganggap saya masalah, urusan dia. Gitu teman-teman. Ya, jadi jangan merasa kita udah berbuat baik, orangnya masih jahat. Sehebat apa sih kebaikan yang udah kita lakukan? Nabi Muhammad orang paling baik yang pernah Allah ciptakan aja masih didatangkan orang-orang julid. Apalagi diri kita. Ya, yang kebaikannya belum ada apa-apanya. Ya wajar atuh kalau masih ada yang kayak begituan mah. Wajar. Yang penting tugas kita. Bagaimana kita tetap bisa berbuat baik meskipun ada orang yang berbuat jahat. Tuh, makanya itulah yang disebut salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tebarkan cinta dan kasih sayang untuk orang-orang yang baik kepada kita. Tebarkan cinta dan kasih sayang untuk orang-orang yang mungkin jahat kepada kita. Itulah hakikat daripada sholat. Menebarkan cinta dan kasih sayang baik kepada golongan kanan maupun kepada golongan kiri. Baik kepada orang-orang yang baik maupun kepada orang-orang yang julid. Tetap tebarkan cinta dan kasih sayang. Bukankah itu visi misi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin? Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik, ya berarti belum baik. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada kita, ya pilih kasih namanya. Ayo, ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Rahman dan Rahim. Hamba mohon ya Allah, pinjamkanlah sifat Rahman dan Rahimmu untuk diri hamba.
Ajarkanlah hamba cinta untuk hamba mencintaimu. Ajarkanlah hamba cinta untuk hamba mencintai kekasihmu. Ajarkanlah hamba cinta untuk hamba mencintai hamba-hambamu yang mencintaimu. Dan ajarkanlah hamba cinta kepada orang-orang yang membenci hamba. Tetap cinta kepada mereka. Tetap menebar kebaikan kepada mereka. So, kalau hidup kayak gitu mah indah hidupnya. Orang mau jahat, bodoh amat. Orang mau julid, bodoh amat. Justru dengan adanya orang jahat, orang ngefitnah, orang julid, itu adalah obat hati yang paling mujarab. Ridho menerimanya, sabar menjalannya, setiap doa dijabah. Bukankah doanya orang terzolim itu dijabah? Ya udah bodoh amat mereka mau zolim. Alhamdulillah ya Allah, Allah datangkan orang-orang zolim. Meskipun hati ini terluka ya Allah, bimbing hamba untuk hamba bisa memaafkannya. Karena engkau tahu ya Allah, engkau pun yang memerintahkan, engkau pun yang berfirman, Allah engkau lebih mencintai hambamu yang memaafkan. Bantulah hamba untuk memaafkan. Karena hamba mengharapkan ridho dan cinta darimu ya Allah. Kalau yang kita tuju hanya Allah, ngapain nuju yang lain? Bukankah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Katanya hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Dijulidin sama tetangga, masih sakit hati. Ya, jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku orang lain. Begitu. Amin. Ya. Pasti di insya Allah minta doanya ya, minta doanya. Sedang dipersiapkan alat-alatnya, sedang dipersiapkan akunnya, insya Allah. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, support dakwahnya bersama-sama. Bismillah, semoga tap-tap ini bisa sampai di angka 300-nya. Dan bismillah, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Semoga menjadi asbab kebaikan keberkahan untuk banyak orang. Ya. Kalau hidup seperti ini semua kayaknya indah kayaknya. Kayaknya setan tuh sebel banget kayaknya. Ya, kalau hidupnya seperti ini semua kayaknya indah ya teman-teman ya. Iya. Coba kalau hidup kayak gini, semua orang hidupnya kayak gini, mungkin iblis mengajukan pensiun kali teman-teman. Ya Allah, saya pensiun aja deh. Kenapa? Soalnya semua orang udah pada waras. Iya, kayaknya setan, iblis pada pensiun mereka dari tugasnya. Iya, setan jadi pensiun. Iblis pensiun. Kenapa? Sebel ya Allah. Kenapa sebel? Udah pada waras, nggak ada yang bisa digoda lagi. Ya, bismillah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Ya, karena kesadaran akan kesalahan itu gerbang untuk kebahagiaan. Gerbang. Ya, indah insya Allah kalau hidup kayak gini mah indah. Insya Allah. Menghadapi suami PA juga indah. Suami PA ya siap sikapi dengan indah. Suami PA disikapi dengan manyun. Wah, itu rumah cecek masuk rumah aja mati. Gara-gara apa? Energi panasnya. Ada yang pernah punya rumah, punya rumah. Ada yang pernah ngalami ada cecek di dalam rumah mati sendiri. Kenapa? Saking gak kuatnya dengan energi yang ada dalam rumah. Berantem mulu orangnya. Barokallah 300, alhamdulillah. Semoga kebaikan teman-teman dalam mensupport tap-tapnya Allah jadikan kebaikan keberkahan untuk kehidupan dan penghidupannya. Semoga menjadi perantara kebaikan jalan hidayah bagi yang lain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tuh teman-teman ya. Tuh ciri-ciri orang yang ketika di dalam rumahnya ada energi, di mana energi itu bisa membunuh makhluk-makhluk yang ada. Dari mana datangnya energi itu? Ketika rumah tangga tidak akur. Yuk, makanya rumah tangga itu dibikin indah. Dibikin indah. Bumbunya dijadikan kenikmatan, jangan dijadikan racun. Adanya salah paham, itu jadikan bumbu yang menambah kenikmatan. Jangan dijadikan racun. Ya, makanya mudahkanlah diri kita untuk minta maaf dan memaafkan. So, kalau suami habis gajian, yuk layani dengan baik. Bersenandung di depannya, memandangmu. Wah, nanti suaminya jadi terbang.
memandangmu. Kan nanti suami jadi bahagia. Ya. Kalau suami lagi PA, kalau suaminya lagi manyun-manyun, bersenandung depannya. Insya Allah wahai manusia. Nah, nanti berakhir tuh marah-marahnya. Indahkan, yuk indahkan kehidupan kita yuk. Jangan diambil pusing. Ya, itu ya. Kalau suami lagi baik, yuk bersenandung yang baik. Ya, bersenandung bebas nggak apa-apa. Kalau suami lagi baik, kalau suami lagi PA, ya doakan bersenandung supaya membuat dia ketawa. Indah nanti hidupnya. Ya, menghadapi suami susah sholat. Ya, gini. Ketika menghadapi suami yang susah sholat, ada lagu dari Ida Laila. Apa ya dulu tuh lagunya ya? Apa ya dulu lagu? Saya lupa itu dari Ida Laila. Ada yang tahu lagunya? Tentang siksa kubur itu dari Ida Laila. Saya lupa. Gitu. Bersenandung aja dalam depannya. Selepas kita sholat, bersenandung di depan suami, pakai lagunya Ida Laila itu. Ada yang tahu Ida Laila? Harusnya tahu ya. Harusnya tahu itu. Apa sih yang siksa kubur itu loh? Saya yang muda kok malah ingat. Oh iya, suara rintihan, betul itu. Berarti ini generasi all ini, suara rintihan. itu ada itu. Udah gini teman-teman, istri itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Sok jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ya, insya Allah suami pun akan berubah jadi baik. Ya. Suara rintihan, suara tangisan. Iya, cuma saya lupa itu syairnya. Yang itu loh, yang lupa saya itu. Hidup hanya tinggal tulang. Lupa saya pokoknya. Itu dah. udah ada. Seragam kaos udah ada. Jadi udah ada. Oh, betul dah, lupa dah. Mungkin karena udah tua jadi lupa. Suara intihan, suara tangisan, insan gitu dah pokoknya dah. Itu pokoknya. Ya. Hancur lebur tulangnya. Nah gitu. Serta hangus tubuhnya. Karena dihimpit bumi dan dimakan api. Nah tuh. Nanti pelan-pelan mulai sadar. Karena gini teman-teman. Hidayah itu banyak pintunya. Hidayah itu banyak pintunya teman-teman. Ya. Hidayah itu banyak pintunya. Jadi ya pandai-pandailah kita dalam membuka pintu-pintunya. Karena boleh jadi dari pintu-pintu hal-hal yang sederhana. Ya, gitu teman-teman. Ya. Ya, karena dibakar api dan dihimpit bumi. Wah ya gitu dah. Nih orang-orang yang udah tidak muda insya Allah pada tahulah lagu ini. Silakan. Iya, saya mah udah tua, saya mah kesinya aja yang kelihatan muda. Padahal mah udah tua, saya mah ada. Gimana kalau suami nggak kerja? Lagu gimana? Malam ini, malam terakhir. Kalau suami nggak kerja, ucapkan malam terakhir. Ya bercanda ya teman-teman ya. Astagfirullah. Dah istighfar. Ya istighfar. Allahu Akbar. Masya Allah.
Bismillah ya, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan semuanya. Bismillah. Iya. Doa yang set untuk yang suaminya belum sadar sholatnya, untuk semua yang ada di rumah ini. Bismillah. Semoga para suami dan suaminya, orang-orang yang ada di rumah ini, di majelis kita, semoga Allah lembutkan hatinya, Allah karuniakan hidayah pada dirinya, Allah bimbing untuk senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Allah berikan hadiah terindah dalam hidupnya berupa hidayah di akhir hayatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini bikin seger, bikin fresh. Kalau suami nggak kerjanya, sok apa? Iya. Ngelek di wilayah kami tadi yang seragam bagaimana? Seragam udah ada, kami udah punya kaos seragam. Gendang telinga, lubang dan berdenging bisa disebabkan karena apa? Sok gendang telinga berdenging itu bisa berdampak pada vertigo. Ada vertigo nggak teman-teman? Ada vertigonya nggak yang tadi telinganya berdenging? Ya, kepala sering pusing, kepala sering sakit, ruangan berputar-putar, itu bisa seperti itu. Cara pesannya gimana? Bisa nanti di etalase ada. Stoknya habis kayaknya. Nanti kalau ada dikabarin. Itu disebabkan karena kelalaian kita, terlalu sudut pandang kita terlalu melihat dunia yang berlebih. Ya, terlalu melihat dunia yang berlebih sehingga muncul kelalaian. Lalainya itu nguap sampai lebar tanpa ditutupin. Ciri-ciri orang lalai itu kalau nguap mulutnya lebar, nggak ditutupin. Ya, harusnya nguap itu mulut ditutup, dikunci. Kalau mulutnya dibuka lebar, nanti akan bunyi klik pada telinga. Bunyi klik itu akan menjadi masalah pada gendang telinga, bisa bernanah, bisa jadi sumbatan angin, bisa berdampak pada pusing, pada vertigo. Itu seperti itu teman-teman. Ya, nanti bisa berdampak seperti itu. Makanya hati-hati ya. Iya, insya Allah. Ya, kalau baju kayak gini mah, ini mah bikin, nggak ada yang jual. Ini mah bikinan jamaah ini teman-teman. Ya, baju-bajunya tuh bikinan jamaah sendiri. Jadi nggak dijual. Ya, kalau vertigo solusinya gimana? Yuk, satu, tundukkan pandangan kita dari gebiarnya dunia. Maksudnya apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia itu tundukin. Tuh ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Ketika lagi nguap, ditutup mulutnya. Ketika kita menutup mulut saat nguap, angin akan keluar dari telinga. Sehingga apa? Sumbatan-sumbatan angin pada telinga, insya Allah vertigo sembuh. Ketika kita nguap, mulutnya ditutup. Air mata akan keluar, segala penyakit pada mata insya Allah sembuh. Karena air mata yang keluar beda dengan air mata yang lain. Orang yang nguap ditutup, air mata keluar, dipegang airnya, ada pasirnya. Kemudian kalau kita nguap, mulutnya ditutup, angin akan keluar juga dari hidung. Sinus, kemudian polip, insya Allah cepat sembuhnya teman-teman. Gitu ya. So, bagi teman-teman yang memiliki masalah pada telinga, kalau lagi nguap tutup mulut aja. Tutup mulut aja. Tutup mulut, insya Allah ketika tutup mulut, tapi kaosnya lagi habis teman-teman, kaosnya lagi habis. Dulu tuh ada kaosnya putih hitam, ada tulisannya POD, Power of Zikir. Waalaikumsalam semuanya. Kalau mimisan sama sok teman-teman, mimisan ada ikhtiar lagi teman-teman. Ya, ikhtiar ada ikhtiarnya lagi selain daripada nguap ditutup mulutnya. Pakai apa? Uap nasi. So, teman-teman yang mimisan pakai uap nasi, insya Allah sembuh teman-teman. Tapi teman-teman yang punya penyakit masalah pada hidung, bukan hanya ikhtiar yang dikedepankan, perbaiki kesalahannya. Karena semua penyakit yang ada di hidung berawal dari kesalahan kita sendiri. Ya, Waalaikumsalam Kalimantan.
Waalaikumsalam, salsabila, semuanya waalaikumsalam. Ya, segala penyakit yang ada di hidung itu buah daripada kesalahan diri kita sendiri. Hidung sifatnya mengendus dan mencium. Orang yang suka punya tabiat, punya kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang punya kebiasaan atau tabiat mencari-cari kekurangan orang lain, memiliki sifat overprotective. Nah, itu akan muncul penyakit-penyakit pada hidungnya. So, teman-teman yang punya penyakit pada hidung, so, ada kebiasaan seperti itu enggak? Suka nyari-nyari kesalahan orang lain, nyari-nyari kekurangan orang lain, sifatnya overprotective. Ada enggak sifat itu? Kalau ada sifat itu segera perbaiki. Ya, segera perbaiki. Alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam Makassar. Ustaz, doakan saya dapat imam yang soleh, Ustaz. Amin. Bismillah. Semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan, istiqomah dalam menata hati, istiqomah dalam mendalami ilmu agama. Semoga istiqomahnya dalam kebaikan, Allah pertemukan dengan orang yang baik, jodoh yang terbaik, yang mau melangkah bersama menuju ketaatan, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan, menuju surganya Allah, menuju cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillah ya, semoga semua yang sakit Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat segala penyakit-penyakitnya, Allah berikan sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Saya sering sakit kepala sampai belikat leher sebelah kiri. Ingat, kepala disebutnya wilayah dunia, ada masalah pada leher sebelah kiri. Sok, leher disebutnya wilayah sidikin, berawal dari wilayah sidikin. Sidikin itu apa? Orang yang banyak memikirkan perkara pasangan. Ini kan kiri ya. Pasangan itu apa? Contoh, sering ngeluh kepada pasangan dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Jodoh, rizki, mati. Mungkin dengan keadaan pasangan, tentang rizkinya, tentang keadaannya, sering mengeluh, sering keras kepala kitanya, sering intinya mengeluh lah intinya itu. Akhirnya karena banyaknya keinginan harapan angan-angan dunia, makanya pusing kepalanya. Kemudian belikatnya Kak sakit sebelah kiri, masih wilayah sidikin, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Hablum minallah itu berkaitan dengan jodoh, rizki, mati. Terlalu khawatir akan hari esok. Besok uang dari mana, besok uang dari mana, besok rizki dari mana, besok bayaran dari mana. Misal, adanya hal-hal seperti itu bisa menjadi penyebab penyakitnya. Ya, ingat, segala penyakit yang berkaitan dengan tengkuk leher dan pundak, jika Anda perempuan, yuk perbaiki hubungannya dengan suamimu. Ya, jika Anda perempuan. Begitupun jika Anda laki-laki, sama. Jangan terlalu khawatir akan hari esok. Ya, besok uang dari mana, besok harus seperti apa. Itu akan menjadikan penyakit-penyakit seperti itu, teman-teman. Ingat ya, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah nyuruh kita taubat. Taubat itu karena kita punya kesalahan. Ya, karena kita punya kesalahan. Karena kita punya kesalahan. Adanya sakit, karena adanya dosa. Gerbang daripada dosa, sifat perilaku perbuatan. Yuk, sifat kita lah, perilaku kita lah, perbuatan kita lah, penyebab penyakit itu. Suami saya mualaf, ikut kajian dan ibadah lainnya mau, tapi belum mau sholat, mohon doanya. Bismillah, semoga Allah karuniakan hidayah untuk menjadi muslim yang sejati, pecinta yang sejati, jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Ya, teman-teman. Saya masih ada khawatir, obati hatinya. Dengan obat hati 5 perkara. Kerjakan saja insya Allah. Ya. Gak punya suami, siapa? Gimana yang diperbaiki? Berarti hablum minan nas. Hablum minan nas itu hubungan kita dengan manusia. Bukan hanya dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga. Perbaiki. Saya orang mualaf, saya berusaha belajar sholat dan lainnya sendiri. Bismillah. Semoga Allah Rabb yang maha baik yang akan senantiasa membimbing dalam kebaikan, menuntun dalam kebaikan, melangkahkan diri Anda dalam kebaikan. Bismillah, semoga Allah kelilingi dengan hal-hal yang baik, Allah kelilingi dengan segala kebaikan. Kebaikan yang melahirkan ketaatan, kebaikan yang akan berbuah kebaikan, yaitu surganya Allah, cintanya Allah, dan ridhonya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kakak saya batuk nggak sembuh-sembuh, tadi udah dibahas ya batuk ya. Sok, dari mulai batuknya caranya kayak gini aja, insya Allah cepat sembuhnya kok. Batuk kalau caranya seperti ini, insya Allah cepat sembuhnya. Praktekin aja. Kalau lehernya sakit, nggak bisa nelen, solusinya apa? 1, yuk minta maaf kepada orang tua atau kepada anak, karena leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat.
Adanya kita di dunia dilahirkan oleh orang tua, adanya kita di akhirat meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Minta maaf aja. Kemudian salah satu ikhtiarnya minum air hangat dikasih sedikit air garam. Minum air hangat dikasih sedikit garam kasar. Sok, insya Allah. Terus hindari makan sebelum tidur. Hindari ya. Suami meninggal, boleh dah keluar rumah menuntut ilmu dalam 40 hari. Suami sudah meninggal, bolehkah keluar rumah menuntut ilmu selama 40 hari? Boleh. Izin sama orang tuanya, izin sama keluarganya, boleh. Boleh. Yang penting udah ini ya, udah lebih dari 40 hari suami meninggalnya. Saya minta doanya, Aan Aminah, sakit stroke ringan, cepat sembuh. Amin. Semoga Allah sempurnakan sel-sel tulangnya, sendinya, syarafnya, seluruh organ-organ dalam tubuhnya sembuh berkah. Sebetulnya gini teman-teman. Ya, teman-teman melakukan satu terapi saja, itu bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh semua penyakit. Teman-teman melakukan satu terapi saja, itu bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh semua penyakit. Bahkan satu terapi ini itu bisa mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib, teman-teman. Satu ikhtiar ini bisa membersihkan kotoran syariat dan kotoran hakikat. Bahkan satu ikhtiar ini bisa menyembuhkan, bisa mengobati, bisa menjadikan asbab Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Ketika ada sel tulang yang bermasalah, baik itu radang sendi, pengapuran, asam urat, rematik, insya Allah sembuh. Bagi teman-teman yang saraf-sarafnya bermasalah, baik saraf kejepit, baik stroke, insya Allah sembuh. Bagi teman-teman yang organ tubuhnya bermasalah, apapun penyakit dalam organ tubuh kita, insya Allah. Bagi teman-teman yang mungkin penyakitnya lama nggak sembuh-sembuh, sok ikhtiarkan dengan terapi ini. Ya, ikhtiarkan dengan terapi ini. Sama-sama, silakan. Enggak salah. Ya lebih baik taat kepada Allah lah daripada taat kepada suami yang melarang diri kita untuk melakukan ketaatan. Ya, itu ada satu terapi yang memiliki manfaat sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan terapi ini bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit hal-hal goib. Ingat ya, terapi ini bisa menjadi ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Itu bisa keluar dengan terapi ini. Dengan terapi ini bisa untuk membersihkan kotoran syariat dan kotoran hakikat. Dengan terapi ini juga bisa menjadi ikhtiar untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Karena ini mengkaitkan antara unsur alam dan lain sebagainya. Ini memiliki manfaat sangat luar biasa. Ya, ada yang udah tahu terapinya? Terapinya itu hanya bermodalkan air dan garam kasar. Hanya bermodalkan dengan air dan garam kasar. Terapi ini dituliskan dalam kitab Thariqus Syifa, kitab yang mengajarkan kepada kita jalan kesembuhan yang berkah, yaitu bisa diikhtiarkan dengan air dan garam. Namun ingat ya, garamnya itu garam kasar, atau garam Himalaya, atau garamnya itu garam laut, garam asli, garam alami, garam zaman dulu. Ada yang tahu garam itu? Ya, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu teman-teman garamnya? Ya. Tahu nggak garamnya? Garam kasar, garam zaman dulu, garam laut, garam yang gede-gede. Nah, itu pakai garam. Ya, pakai garam. Itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, silakan teman-teman cari garam itu di pasar. Ingat, jangan beli garam rukiah. Cari garam itu di pasar, beli garam itu di warung. Silakan. 1 kilo paling 4.000. 1 kilo paling 6 sampai 8 ribuan. Nggak mahal kok teman-teman, nggak mahal. Ya, sekitar 4 ribuan. Nah, kalau campur daun pandan bagus nggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Tuh ya, itu cukup air garam. Kalaupun mau pakai daun bidara,
Kalaupun mau, ya itu, tapi daun pandan enggak. Ya, sob, teman-teman tinggal dipraktekin. Yang penting teman-teman buat masak nggak apa-apa. Majelis kami itu masaknya full dengan garam yang kasar. Nggak ada garam halus, garam yang beriodium itu nggak ada. Full garam kasar. Ya, 1 kilo 22.500 sampai 25.000. Kok mahal banget 25.000? Mahal itu 25.000. Kalau di sini 4.000 teman-teman. Ada yang 6.000, ada juga yang 8.000. Murah kalau di sini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Setelah teman-teman, 2.500 murah. Ya teman-teman setelah punya garamnya, yuk teman-teman campurkan garam itu di bak mandi kita. Ketika baknya besar, berilah sekitar 5-7 sendok. Ketika baknya sedang, berilah 3-5 sendok. Ya, ketika baknya kecil, ya cukup 1 sendok. Misal pakai ember cat atau pakai baskom kecil, ya cukup 1 sendok aja. 1-3 sendok lah gitu, secukupnya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Garamnya secukupnya saja. Ketika garamnya sudah dicampurkan dengan air, aduk. Nah ini yang membuat dahsyatnya itu dari mulai ngaduknya teman-teman. Dari mulai ngaduknya. Aduknya itu ke kiri, diputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu mutarnya ke kiri. Putaran ke kanan disebutnya putaran dunia, putaran ke kiri disebutnya putaran akhirat. Ya, putaran akhirat. Kemudian putaran ke kiri disebutnya putaran alam semesta. Putaran ke kiri disebutnya putaran hakikat. Sok teman-teman kalau nggak percaya. Putaran ke kiri disebutnya putaran akhirat, sebagaimana putaran orang tawaf. Putarannya ke kiri, putaran ibadah. Putaran ke kiri, putaran alam semesta. Sok teman-teman yang dekat dengan air, baik laut, sungai, apapun itu, lihat ketika ada pusaran air, air itu akan berputar ke kiri. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman yang punya wastafel, yuk tutup wastafelnya, penuhi airnya. Ketika airnya udah penuh, ambil penutupnya. Sok air itu akan habis membentuk pusaran. Pusarannya ke kiri. Sok buktikan. Kembali teman-teman lihat MotoGP, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari yang profesional. Semua balap yang profesional. Pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang putaran sirkuitnya ke kanan. Kenapa ke kiri? Kenapa nggak boleh ke kanan? Karena andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah. Orangnya bisa mati. Karena melawan hukum gravitasi bumi. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, sok lakukan jogging. Keliling lapangan beberapa kali, kelilingnya ke kanan. Kalau nggak pusing, pingsan. Tapi kalau keliling lapangan, putarannya ke kiri, badannya sehat, segar. Itu bedanya. Maka ketika kita ngaduk garamnya pun, putarlah ke kiri. Berapa banyak? Bebas. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Ya, ketika airnya sudah tercampur nih, garamnya sudah tercampur, ambil air garam itu 1 gayung. Ya, ambil garam itu 1 gayung. Ketika mutar cukup diputar aja. Ambil air garam itu 1 gayung. Nah, lalu air yang 1 gayung itu dibawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air garam yang digayung, doakan di luar kamar mandi. Apa doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. 1. Baca 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca 3 surat kul. Kemudian baca Al-Fatihah, ditutup dengan ayat kursi. Semua masing-masing 1 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar air garam yang digayung ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Pembersih segala kotoran syariat dalam tubuh. Bagaimana doanya? Pakai bahasa kita sehari-hari. Mohonkan sesuai dengan bahasa kita. Atau mungkin saya ambil contoh, bagi yang mau direkam silakan, kemungkinan nanti tidak saya ulang lagi. Yang mau direkam silakan dipersiapkan untuk merekamnya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku. Ya Allah,
dengan berkahnya solawat hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Ya, baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Setelah air yang digayung sudah kita doakan, kembali kita masuk ke kamar mandi. Campurkan air yang digayung itu, campurkan di bak mandi yang tadi. Ya, campurkan. Ya, setelah dicampurkan, ingat ya, adab dalam mandi. Apapun mandinya, baik mandi sehari-hari, apapun mandinya. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Ingat, meskipun kita berada di ruangan tertutup, itu tidak terlihat oleh manusia, namun masih bisa terlihat oleh makhluk gaib. Makanya, ketika mandi, meskipun di ruangan tertutup, tetap jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah, jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Ya, itulah adab dalam mandi. Lantas bagaimana cara mandinya? Diajarkan oleh Rasulullah, cara mandi itu berawal dari apa? Guyur kaki kanan dulu. Guyur kaki kanan kita, guyur. Kemudian guyur kaki kiri. Guyur badan kita yang kanan. Ya, depan belakang langsung sebelah kanan. Guyur badan kita yang kiri. Lalu guyur kepala kita. Ya, guyur kepala kita. Setelah kepala kita diguyur, kan semuanya udah basah. Nah, nih, ada ilmu yang sangat luar biasa. Ada yang belum paham, tutup satu wilayah, tutup dua wilayah? Ada yang masih belum paham? Tutup satu wilayah, laki-laki wilayah itu, dua perempuan wilayah atas dan wilayah bawah. Insya Allah semuanya paham lah ya. Semuanya paham ya. Ya, setelah diguyur semuanya, ada ilmu yang sangat luar biasa, teman-teman. Ada ilmu yang sangat luar biasa. Di mana setelah diguyur semuanya, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Ingat, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan semuanya terjamah. Dari mulai celah-celah rambut, lubang telinga, mata, hidung, mulut, semuanya sampai ke bawah, sampai ke jari jemari, sampai ke kaki. Usahakan usap semuanya. Usahakan semuanya terkena telapak tangan dan jari jemari kita. Kenapa seperti itu? Karena di saat itu keluar pula segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Di saat kita melakukan usapan itu, keluar kotoran syariat, keluar kotoran hakikat. Tahu kotoran syariat? Kotoran syariat adalah kotoran yang terlihat oleh mata kita. Daki, belek, dan lain sebagainya. Kotoran hakikat adalah kotoran buah daripada dosa-dosa kita. Dosa pandangan, dosa pendengaran. Nah, nanti pas diusap tuh merinding segala macam, sok rasakan teman-teman. Ya, diusap. Di saat itu pula sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Insya Allah dengan kita mandi dengan cara itu terbebas dari namanya pengapuran, radang sendi, asam urat, sok, saraf kejepit, stroke, insya Allah sembuh. Maka ketika ada yang sedang stroke, usahakan tangan yang setruknya menyentuh tangan yang lain. Tapi jangan dideketin tangannya. Usahakan ini yang nyentuh. Usahakan nyentuh. Karena di saat itu sempurna kembali teman-teman. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa.